Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai sikap dan perilaku akhlak terpuji. Saya Alia Faiza dengan NIM 2108036032 dan rekan saya Esa Miftaul Izar dengan NIM 2108036038 akan menjelaskannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak terpuji terlebih dahulu. Akhlak terpuji berasal dari bahasa Arab yaitu kata akhlaqo yang merupakan jamak dari bentuk mufradat kata kholaqo yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan kata terpuji sendiri berarti baik dan benar. Sehingga dapat diartikan bahwa akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah segala tingkah laku terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlakul karimah ini dapat dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpujinya. Berikut macam-macam dari akhlak terpuji. Yang pertama ada taubat. Menurut bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab yaitu kata tawaba yang berarti kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat berarti meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggap buruk, menyesali semua perbuatan maksiatnya, serta berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengulanginya kembali dan memperbaiki apa yang bisa diperbaikinya. Pada hakikatnya, taubat merupakan di mana perasaan hati yang telah menyesali seluruh perbuatan maksiatnya yang telah terjadi. Kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongannya agar dapat menahan diri dari dosa. Dalam bertaubat pun terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah niat. Kemudian syarat yang kedua yaitu menyesal. Yang ketiga yaitu berhenti berbuat maksiat. Kemudian untuk syarat yang keempat yaitu tidak mengulanginya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu taubat harus dilakukan sebelum masa taubatnya habis. Adapun keutamaan dari taubat yaitu yang pertama, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan pemeliharaan dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta rahmatnya dan juga melimpahkan keberkahannya. Yang ketiga, dapat menumbuhkan iman dan amal soleh. Dan yang terakhir, akan masuk surga dan tidak akan terzolimi sedikit pun. Lalu yang kedua ada istiqomah. Secara bahasa, kata istiqomah berasal dari bahasa Arab yang berarti lurus. Sedangkan secara istilah, istiqomah berarti perbuatan menjaga perbuatannya agar tetap pada jalan yang lurus dan tidak akan berubah dikarenakan sesuatu. Menurut Islam sendiri, istiqomah ini berarti menjaga segala iman dan takwa di jalan Allah dengan tetap beribadah, menjalani semua perintahnya dan senantiasa menjauhi larangannya. Adapun dasar hukum dari istiqomah yang pertama, perintah muslim agar istiqomah. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang berarti sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan menurunkan kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jamaah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu hal terpenting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Fussilat mengenai perintah untuk istiqomah. Kemudian dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah. Dalam hadis tersebut, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan sesuatu kepadaku yang paling penting dalam Islam dan saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun." Lalu Nabi pun menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah." Kemudian istiqomah atau konsisten dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
Istiqomah pun memiliki keutamaan, di antaranya yang pertama dilapangkan rezekinya, kemudian yang kedua diberikannya rasa aman dan diangkat semua kesedihannya, lalu yang terakhir ditunjukkan jalan yang benar. Kemudian yang ketiga ada mujahadah. Mujahadah berasal dari bahasa Arab yaitu kata jahada yujahidu mujahadatan yang berarti sungguh-sungguh. Mujahadah merupakan hasrat yang kuat yang melahirkan perjuangan batiniah yang terus menyala-nyala. Hakikat mujahadah. Pada hakikatnya, mujahadah dengan membersihkan hati, mampu meretas keterkaitan dari segala sesuatu selain Allah dengan cara mengosongkan hati dari kecintaan pada dunia, serta menghilangkan segala pikiran buruk dan tidak baik. Cahaya yang redup tersebut akan menjadikan lampu yang terang. Jika tidak demikian, maka menurut Jalaluddin Rumi, hati tidak lain dan tidak bukan hanyalah sekedar sebuah botol yang berisi air seni. Adab dalam bermujahadah. Adab dalam mujahadah ada 5, di antaranya yang pertama diharapkan dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, mujahadah hendaknya dilakukan di dalam masjid. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, duduk dengan sikap rasyah khusyuk. Dan yang terakhir, diharapkan saat mujahadah memakai pakaian yang serba putih. Manfaat mujahadah. Menurut Al-Banjari bahwa mujahadah memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, akan menumbuhkan hati yang bersih dan suci. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat memelihara amanah. Kemudian, yang ketiga, Allah akan pelihara dari segala sesuatu yang mengganggu kekhusyukannya. Yang keempat, akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akan terhindar dari kebohongan dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah akan membebaskannya dari berbagai 27 bentuk kesalahan, kezaliman, dan ketidakselarasan serta dapat menyembuhkan dari beragam penyakit baik lahiriah maupun batiniah. Kemudian yang ketujuh, Allah akan membebaskan dari berbagai bentuk kezaliman dan dosa serta dapat memberikan rezeki dari berbagai arah. Yang kedelapan, dapat memberikan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan yang terakhir, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki baik yang bersifat material maupun spiritual. Macam-macam mujahadah. Menurut Jannah, mujahadah memiliki berbagai macam, di antaranya yang pertama ada mujahadah yaumiyah, di mana mujahadah tersebut dilaksanakan secara berjamaah dan dilakukan setiap hari. Yang kedua ada mujahadah usbu'iyah. Mujahadah tersebut dilakukan secara berjamaah yang dilaksanakan seminggu sekali. Yang ketiga ada mujahadah syahriyah, di mana mujahadah tersebut dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan sebulan sekali. Kemudian yang keempat ada mujahadah rub'us sunnah, di mana mujahadah tersebut dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan 3 bulan sekali. Yang kelima ada mujahadah nisfu sana, yang dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan setengah tahun sekali. Lalu ada mujahadah kubro. Mujahadah ini dilaksanakan secara besar-besaran yang dilakukan dalam bulan Muharram dan bulan Rajab dalam lingkungan pusatnya. Kemudian ada mujahadah khusus. Mujahadah ini dilakukan secara khusus, misalnya niat sebelum melaksanakan pekerjaan yang baik. Kemudian ada mujahadah non-stop. Mujahadah yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam waktu mujahadah yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir ada mujahadah momenti atau waktiyah, merupakan mujahadah yang dilaksanakan pada waktu tertentu yang diinstruksikan oleh pengurus pusat. Akhlak terpuji selanjutnya yaitu ma'rifat. Arti ma'rifat ini berasal dari kata yang berakar pada kata arafah. Di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan sebanyak 71 kali.
Ma'rifat dapat diartikan sebagai mengetahui, mengenal, sangat akrab, hubungan yang patut, berhubungan baik dan pengalaman berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Ma'rifat merupakan capaian puncak dari keseluruhan amalan-amalan yang telah dijalankan oleh seorang salik, di mana salik ini merupakan seseorang yang menjalani disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme Islam untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya, yang disebut juga dengan jalan suluk. Jenis-jenis ma'rifat. Yang pertama ada ma'rifat al-tauhid atau awam. Ma'rifat al-tauhid atau awam sebagai ma'rifatnya orang awam, di mana ma'rifat tersebut diperoleh kaum awam dalam mengenal Allah SWT melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasinya. Ma'rifat jenis inilah yang pada umumnya dimiliki oleh orang muslim. Yang kedua ada ma'rifat al-burhan wa al-istidlal atau khas. Ma'rifat al-burhan wa al-istidlal atau khas yang merupakan ma'rifatnya mutakalimin dan filsuf atau metode akal budi, di mana ma'rifat tersebut tentang Allah SWT melalui pemikiran dan pembuktian akal, pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Ma'rifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh kaum ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang khas. Golongan ini memiliki ketajaman intelektual sehingga akan meneliti, memeriksa, serta membandingkan dengan segenap kekuatan akalnya. Yang terakhir ada ma'rifat hakiki atau khawas al-khawas. Ma'rifat hakiki atau khawas al-khawas merupakan ma'rifat waliullah, yaitu ma'rifat tentang Allah SWT melalui sifat dan keesaannya, diperoleh melalui hati nuraninya. Ma'rifat jenis inilah merupakan ma'rifat yang tertinggi, karena ma'rifat ini diperoleh tidak hanya melalui belajar, usaha, atau pembuktian, melainkan anugerah sendiri dari Allah SWT kepada orang-orang sufi dan aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah SWT. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.